membahas tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan apa saja yang terjadi di masa lampau. Mengembalikan hak menentukan kepemimpinan kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sistem ketatanan Republik Indonesia, dari setengah abad mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan bagaimana membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Menurut Juliadi Fuktasi, demokrasi Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 1945 sampai 1949. Sistem demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pada tahun 1949 sampai 1959, sistem demokrasi parlementer, di mana periode ini menonjolkan peran parlemen dan partai politik. Yang ketiga, pada tahun 1959 sampai 1965, sistem demokrasi terpimpin, di mana periode ini menyimpang dari konstitusional, sering disebut dengan Orde Lama. Yang keempat, pada tahun 1965 sampai 1998, sistem demokrasi Pancasila Orde Baru, di mana periode ini konstitusi yang menonjol sistem presidensial. Yang kelima yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Periode ini, demokrasi Pancasila era reformasi berkara pada multipolitik berupa mengembalikan kebertimbangan terhadap antar negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, macam-macam demokrasi yang disampaikan oleh teman saya. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Yang ke B, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelompok negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. Yang ke B, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang ke C, demokrasi perwakilan negara dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Terus demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Terus demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat mengutamakan kepentingan umum. Baik, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian, namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang
menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara 4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan di atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan penegakan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen, lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketentuan UUD atau UU walau dengan lasan apapun. 4. Harus ada UU yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: 1. Negara hukum. Negara hukum, negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani, yang dimana masyarakat memiliki ciri-ciri terbuka, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam penegakan demokrasi. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis, yang dimana adanya aliansi kelompok yang strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penegak dan kelompok kepentingan termasuk di dalam persatuan yang bebas dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari kami yang membahas tentang pemerintahan yang demokratis.